Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara pembuatan program tabel gaji menggunakan fungsi logika yang ada pada Microsoft Office Excel. Jadi pertama-tama kita akan membuat dan menentukan tabel yang akan kita buat, yaitu yang pertama blok tabel sampai kolom 11, baris 11, kemudian sampai kolom L. Kemudian kita memasukkan border, yaitu menggunakan all borders. Kemudian setelah itu kita memasukkan nama kolom. Pertama nomor, nama karyawan, golongan, kemudian status, kemudian jumlah anak, kemudian jabatan struktural, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan transportasi, kemudian total gaji. Kita memasukkan nomor, jadi kita sekaligus atau langsung memasukkan nomor yang pertama 1, kemudian 2, kemudian untuk melanjutkan kita langsung blok dulu, kemudian langsung tarik turun sampai 11. Kemudian kita masukkan nama-nama. Yang pertama Amini, Akbar, kemudian untuk golongan kita masukkan golongan 1, kemudian 4, kemudian mengisi kolom status kita hanya menggunakan nikah dan belum nikah. Jadi yang pertama nikah, dan melanjutkan dengan mengisi jumlah anak mengikuti ketentuan atau mengikuti yang telah ditentukan, yaitu yang pertama 2, 4, setelah itu sebelum kita melanjutkan mengisi kolom-kolom menggunakan fungsi atau rumus, lebih dahulu kita merapikan kolom-kolom. Yang pertama untuk nomor kita perkecil, kemudian perbesar untuk nama, golongan disesuaikan perkecil ya, kemudian status, kemudian jumlah anak ya. Terus untuk jabatan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural,
tunjangan transportasi, dan total gaji. Kemudian kita menggunakan rata tengah dengan cara blok mulai dari kolom A sampai kolom A baris pertama sampai baris 11. Kemudian kita tarik ke samping mengikuti yang akan di rata tengahkan. Kemudian pilih center, kemudian pilih di atasnya. Ya. Kemudian kita akan merapikan dengan menyesuaikan lebar pada kolom-kolom. Kemudian tunjangan istri kita lebarkan sedikit, tunjangan anak, tunjangan transportasi, kemudian total gaji. Ya. Iya dia butuhnya. Kemudian kita membuat kolom total golongan dengan menempatkannya satu baris di bawah kolom di atas, yaitu dengan membuat tabel 2 ke samping, kemudian 4 ke bawah. Kita langsung tarik. Ya. Kemudian all border. Kemudian kita perlebar. Kemudian kita mengisi total golongan gol 1 dan total golongan 2. Kita mengisi otomatis, kemudian langsung mengeditnya. Kemudian 3, kemudian 4. Total gol 4. Lanjut membuat tabel bantu, yaitu kita membuat nama, yaitu tabel 1. Kemudian membuat kolom di bawahnya dengan 5 kolom ke bawah, kemudian 4 kolom ke samping. Ya. Kemudian all border. Kemudian untuk kolom pertama golongan, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan anak, kemudian tunjangan istri, kemudian isi data golongan dengan memasukkan angka Romawi 1 secara berurutan 2, 3, sampai 4. Kemudian gaji pokok untuk golongan 1 kita beri nilai 1.500.000, kemudian 2 juta, kemudian 2.500.000, kemudian 3 juta. Otomatis ini RPD sekalian. Kemudian untuk tunjangan anak golongan 1 150.000, golongan 2 200.000, golongan 3 250.000, golongan 4 300.000. Kemudian tunjangan istri untuk golongan pertama 250.000, golongan kedua 500.000, golongan ketiga 750.000, golongan keempat 1 juta. Kemudian untuk mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk rupiah atau menambahkan Rp, kita blok
yang akan diubah. Kemudian klik kanan, pilih format sales. Kemudian akunting, mengubah menjadi RP. Kita cari RP Indonesia. Oke. Jadi secara otomatis, kemudian jika kita menjumpai seperti ini, kita menyesuaikan atau melebarkan tabel tersebut. Kemudian setelah membuat tabel bantu lookup, kemudian kita membuat tabel bantu lookup, yaitu kita mengisi sesuai yang telah ditentukan, yaitu kita mengisi tabel 2, membuat tabel bantu, kemudian membuat tabel 2 baris ke bawah, kemudian kita tarik sampai ke kanan sampai 5 kolom. Kemudian border. Kita pilih border. Nah, kemudian kita mengisi nama-nama tabel. Yang pertama jabatan, direksi, kabak, kasubag, staff. Kemudian untuk mengisi kolom nilai, yang pertama jabatan kita tulis besar tunjangan, masukkan besar tunjangan, kemudian direksi 1 juta, kemudian kabak 750.000, kemudian kasubag 500.000, kemudian staff 250.000. Kemudian kita membuat tabel bantu 3, yaitu 2 baris dikosongkan dari atas, kemudian kita beri nama tabel 3, kemudian buat tabel seperti tabel 2. Kemudian border, kemudian jabatan diisi, kemudian kolom diisi seperti di atas, jabatan, kolom jabatan yaitu dengan transport, kemudian direksi mobil, kabak motor, kemudian kasubag bus parkir, kemudian staff mikrolet. Kemudian kita perbaiki rata pada kedua tabel tersebut, yaitu dengan memperbesar dengan memperlebar, kemudian blok tabel untuk merata tengahkan. Untuk selanjutnya untuk nilai kita ubah menjadi rupiah, yaitu dengan cara blok, klik kanan, kemudian format cell, kemudian akunting, pilih rupiah,
Oke. Listen. Kemudian untuk mengisi kolom yang kosong, kita masukkan rumus. Jadi untuk yang pertama, kolom jabatan struktural. Kita menggunakan rumus if dengan memasukkan rumus yaitu sama dengan if tab C2 kemudian sama dengan tanda petik 2 angka Romawi 1 tanda petik 2 koma kemudian tanda petik 2 staff kemudian tanda petik 2 kemudian koma selanjutnya sama dengan if tab C2 sama dengan tanda petik 2 angka Romawi 2 tanda petik 2 kemudian koma kemudian tanda petik 2 kasubag tanda petik 2 kemudian koma if tab C2 sama dengan tanda petik 2 angka Romawi 3 tanda petik 2 koma tanda petik 2 kabak tanda petik 2 koma kemudian lanjut if tab C2 tanda sama dengan tanda petik 2 angka Romawi 4 tanda petik 2 kemudian koma tanda petik 2 direksi tanda petik 2 koma 0 enter. Untuk melihat hasil rumus benar salahnya kita menekan tombol enter 2 kali. Untuk mengisi kosong yang di bawah kita hanya langsung mengklik staff kemudian tarik sudut kanan sampai bawah, maka secara otomatis kolom akan terisi sesuai dengan ketentuan rumus yang tadi. Jadi maksud dari rumus tersebut yaitu kita menggunakan fungsi if untuk mengisi otomatis atau memberi nama pada golongan-golongan tersebut. Jadi terdapat 4 golongan. Untuk yang pertama angka Romawi 1 diberi nama jabatan yaitu staff, kemudian angka Romawi 2 diberi nama jabatan kasubag, kemudian angka Romawi 3 diberi nama jabatan kabag, kemudian 4 diberi nama jabatan direksi. Nah, pada rumus ini kita apabila kita memasukkan rumus, maka secara otomatis di bawah terdapat petunjuk rumus. Jadi kita mengikuti rumus-rumus tersebut. Jadi kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan pada program. Kemudian selanjutnya mengisi kolom kosong pada gaji pokok. Kemudian untuk mengisi tabel kolom gaji pokok terlebih dahulu saya menuliskan rumus kemudian saya jelaskan, yaitu rumusnya sama dengan Nah, saya akan menjelaskan rumus yang telah saya tuliskan, yaitu maksud dari VLOOKUP, yaitu maksud dari saya menggunakan rumus VLOOKUP yaitu
kita kita menggunakan tabel bantu yang berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan rumus block up. Kemudian memasukkan C2, yaitu patokan golongan yang akan ditentukan gaji pokoknya. Kemudian maksud dari $B $19, yaitu batas atas kiri dari tabel bantu. Nah, kemudian $23, yaitu batas bawah kanan tabel bantu. Kemudian saya memasukkan 2, yaitu sesuai dengan yang dicari, yaitu gaji pokok. Kemudian pada tabel tersebut, tabel kedua yaitu gaji pokok. Kemudian saya maksud dari 0 tersebut yaitu bila mana golongan tidak sesuai dengan gaji pokok, tidak sesuai dengan rumus, maka otomatis akan keluar angka 0. Untuk mengisi tabel tunjangan istri, sebelumnya saya masukkan rumus terlebih dahulu, kemudian menjelaskan. Maksud dari rumus tersebut yaitu kita menggunakan if dan flock up. Maksud dari if yaitu tunjangan istri hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan golongan 1 mendapatkan 250, golongan 2 mendapatkan 500, golongan 3 mendapatkan 750, golongan keempat mendapatkan 1 juta. Selain dari itu, tidak mendapatkan tunjangan istri. Kemudian maksud dari flock up yaitu kita menggunakan tabel bantu tabel 1, kemudian $B19 batas atas, $E23 batas bawah, kemudian 4 yaitu sesuai dengan kolom tunjangan istri berada pada kolom keempat, kemudian 0, selain dari itu 0. Dan untuk seperti sebelumnya, untuk mengisi secara otomatis yaitu dengan menarik sudut kanan yang telah ditentukan tadi rumusnya, kemudian lepas, maka secara otomatis akan terisi. Kemudian selanjutnya untuk mengisi tabel tunjangan anak. Seperti sebelumnya, saya akan menuliskan rumus terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan maksud dari rumus tersebut, yaitu tunjangan anak hanya diberikan kepada karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki anak dengan ketentuan golongan 1
maka tunjangan anak 150.000 dikali dengan jumlah anak. Jika golongan 2, tunjangan anak 200.000 dikali jumlah anak. Jika golongan 3, tunjangan anak 250.000 dikali dengan jumlah anak. Dan jika golongan 4, tunjangan anak 300.000 dikali dengan jumlah anak. Selain dari itu, tidak mempunyai tunjangan anak atau 0. 0 deh. Kemudian seperti sebelumnya untuk mengisi ke bawah secara otomatis. Selanjutnya, tunjangan struktural. Selanjutnya untuk mengisi tunjangan struktural, yaitu seperti sebelumnya saya akan masukkan rumus terlebih dahulu. Jelaskan rumus tersebut, yaitu maksudnya di sini kita menggunakan lookup, yaitu karena tabel bantu berbentuk horizontal, maka kita menggunakan lookup, dan maksudnya yaitu jika jabatannya direksi, tunjangan strukturalnya yaitu 1 juta. Jika jabatannya kabak, tunjangan strukturalnya 750.000. Jika jabatannya kasubag, tunjangan strukturalnya 500.000. Dan jika jabatannya staf, tunjangan strukturalnya 250.000. Selain dari itu, tidak mendapatkan tunjangan struktural atau 0. Kemudian untuk mengisi ke bawah, seperti sebelumnya, tarik dan secara otomatis akan terisi. Kemudian selanjutnya tunjangan transport. Saya akan menuliskan rumus terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan rumus tersebut. Jadi maksudnya yaitu seperti sebelumnya menggunakan lookup, maksudnya sama. Kemudian dari rumus tersebut, yaitu jika jabatannya direksi, tunjangan transportnya mobil. Jika kabak, tunjangan transportnya motor. Jika kasubag, tunjangan transportnya bus pabrik. Jika staf, tunjangan transportnya mikrolet. Selain daripada itu, tidak mempunyai tunjangan transport. Dan untuk mengisi seperti sebelumnya, tarik ke bawah. Selanjutnya, kemudian tabel selanjutnya yaitu total gaji. Untuk mengisi total gaji, sebelumnya saya akan menuliskan rumus terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan rumus untuk mencari total gaji golongan 1. Sebelumnya saya akan masukkannya sama dengan saya langsung mengisi eh, total golongan 2, golongan 3, golongan 4 karena dan tidak menampilkannya di video karena maksud dari golongan 1 dan sampai 4 itu sama. Jadi saya hanya mengubah rumus dari sebelumnya, yaitu mengubah angka Romawi 1 menjadi 2, kemudian begitu pun seterusnya. Sehingga langsung terisi dan langsung terjumlahkan jumlah dari golongan tersebut. Kemudian untuk mengubahnya menjadi bentuk rupiah seperti sebelumnya, kita blok. Kemudian klik kanan, kemudian format cell. RRSTUPW. Jadi itulah tadi tutorial pembuatan tabel program gaji karyawan menggunakan rumus-rumus yang terdapat pada Microsoft Office Excel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.